Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Gianjar Saribanon di Ensiklopedia. Halo rekan-rekan, perkenalkan Ensiklopedia, program yang menyajikan aneka tips dan trik untuk kehidupan Anda. Di seri pertama ini, Ensiklopedia akan mengulas tentang aktivitas outdoor modern. Anda akan diajak untuk belajar pengetahuan berkegiatan di alam terbuka. Juga menggali berbagai keterampilan dan ketangkasan. Tak lupa disertai dengan berbagi wawasan serta pengalaman. Dibintangi oleh Gianjar Saribanon dan Jajang Suparman. Ingin menikmati kegiatan di alam terbuka dengan aman, nyaman, dan penuh hiburan? Temukan pedomannya di Ensiklopedia, hanya di YouTube channel Barbecue Mount Boys. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang pemilihan outfit untuk ke alam terbuka. Dan saya pribadi saat melakukan perjalanan ke alam terbuka, saya selalu membaginya menjadi dua besaran yang penting, yaitu rawa laut dan hutan gunung. Kebetulan saya akan berangkat ke hutan gunung, jadi hari ini kita akan membahas outfit tentang hutan gunung. Mengjajang? Kenapa? Iya Pak, motor kehurung-hurung itu tadi. Ya udah, tinggalin aja urusan motor, next session aja. Soalnya motor yang ini lagi saya bongkar listriknya. Oh. Mainan. Ayo, yuk, masuk dulu. Ada yang mau dijelasin yuk. Oke, rekan-rekan. Sebelum jauh kita membahas tentang outfit, saya ingin sedikit membahas tentang kenapa kita harus pakai outfit. Yang pertama tentunya fungsi menutup aurat, yang itu sudah tidak harus kita bahas lagi. Yang kedua, manusia itu akan merasa nyaman saat suhu di luar ruangan itu tidak jauh dari suhu badan kita. Di luar itu manusia akan butuh layer, butuh lapisan untuk mempertahankan panas tubuhnya. Semakin ekstrim jaraknya, akan semakin ekstrim pula pakaian yang digunakan. Yang ketiga adalah fungsi fashion. Mang Jajang terlihat keren karena menggunakan pakaian yang keren. Oleh karena itu, ketahui persis kondisi atau ketahanan tubuh rekan-rekan semua sebelum memilih outfit. Karena nanti ini akan sedikit banyak mempengaruhi pemilihan outfit rekan-rekan. Baiklah, sekarang kita lebih fokus outfit untuk perjalanan ke alam terbuka. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat kita memilih outfit untuk perjalanan ke alam terbuka. Perhatikan lama perjalanan yang akan rekan-rekan lakukan. 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau gitu mau diusir dari rumah. Oke, yang kedua tujuan perjalanan. Sekedar mainkah? Atau ada pekerjaan yang mengharuskan kita tidak terlihat di lapangan? Dan yang ketiga adalah medan. Horos boh! Kau Jajang, bukan medan itu. Medan itu pula kau sebut. Oke, selanjutnya kita akan memilih dan memilah outfit yang akan kita gunakan ke alam terbuka menjadi 2 besaran utama. Yang pertama, upper dan lower. Oke, kita mulai dengan bagian kepala. Sebenarnya ini opsional, tapi saya suka menggunakan kupluk atau topi atau bucket hat. Tujuannya agar bisa terhindar dari panas atau dingin di area kepala. Dan jangan gunakan penutup kepala yang terlalu berat, contohnya topi proyek. Jangan. Oke, berikutnya bagian badan. Kita mulai dengan layering. Yang pertama, base layer. Base layer adalah pakaian yang langsung menyentuh kulit. Contohnya kaos. Oke. Pilih bahan yang mudah menyerap keringat. Layer kedua adalah mid layer. Mid layer ditempatkan setelah kaos. Itu kalau saya pribadi, saya senang menggunakan flanel. Kenapa? Karena posisinya kalau lagi panas nggak terlalu panas, dan kalau lagi dingin dia bisa mempertahankan suhu tetap hangat. Contoh yang lain,
rekan-rekan bisa menggunakan bahan polar untuk mid layer. Dan yang ketiga, ini yang paling seru buat saya, adalah cell layer. Kenapa seru? Karena ada banyak sekali pemilihan cell layer dan disesuaikan dengan kondisi dan fungsi saya akan ke hutan. Misalnya, kalau saya ke hutan hanya ingin ke kebun, saya senang menggunakan vest. Kenapa? Banyak sakunya. Saya bisa masukin semua barang ke situ. Saya bisa masukin kendaraan bermotor juga, itu bisa masuk saya ya. Tapi saat saya ke hutan yang relatif jauh lebih dingin dari normal, maka saya akan menggunakan cell layer yang relatif bisa membreak angin dan mempertahankan panas tubuh lebih baik. Misalnya menggunakan jaket seperti ini. Jadi pemilihan cell layer sekali lagi disesuaikan dengan tujuan kita akan berangkat, lalu kondisi di sana seperti apa. Yang berikutnya adalah saya tidak pernah menggunakan pakaian baru ke hutan. Kenapa? Karena saya pribadi takut bahwa spek dari pakaian yang sudah kita beli itu tidak sesuai dengan medan. Jadi 1 atau 2 kali minimal gunakan dulu pakaian itu di daerah yang kondisinya jauh lebih terkontrol, sehingga kalau terjadi masalah kita bisa menyesuaikan. Dan saat kita ke hutan, pastikan menggunakan pakaian yang sudah kita percayai sesuai dengan kondisi medan dan kondisi tubuh. Selanjutnya masih di bagian aparat kita akan bahas tangan. Oke, untuk tangan rekan-rekan silahkan menggunakan sarung tangan. Tapi perhatikan pemilihannya. Karena ada sarung tangan yang fungsinya agar tangan hangat, ada juga sarung tangan yang fungsinya untuk bekerja. Atau rekan-rekan yang akan berangkat ke hutan hanya untuk jalan-jalan ria saja, jalan-jalan santai saja. Berikutnya, gunakan jam tangan untuk manajemen waktu saat kita berada di hutan. Opsional, saya pribadi lebih senang jam tangan yang memiliki fitur lain seperti penunjuk arah, penunjuk ketinggian, suhu, tekanan udara, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin rekan-rekan jangan bergantung dengan penggunaan handphone. Kenapa? Karena ada masalah dengan durabilitas baterai dan biasanya ada beberapa fitur yang tidak berfungsi saat tidak ada sinyal. Ya, oleh karena itu maksimalkan penggunaan jam tangan rekan-rekan. Selanjutnya kita akan bahas bagian lower. Pertama kita akan bahas tentang celana. Boleh model kargo atau shell pant atau tight pant. Dan untuk bahan sendiri boleh bahannya ripstop, bahannya jeans atau bahan-bahan lain yang menurut rekan-rekan zaman. Lalu rekan-rekan nanya, "Bang, kenapa memang senang pakai jeans kalau ke hutan?" Oke, jawabannya kembali lagi ke awal sebenarnya. Karena saya tahu persis mau kemana dan seperti apa medan di sana. Karena kalau saya ke hutan, umumnya saya ke kebun. Di kebun itu vegetasinya padat, banyak duri dan lain sebagainya, sehingga buat saya jauh lebih nyaman pakai jeans. Nextnya, pesan dari saya, rekan-rekan, hindari semaksimal mungkin rekan-rekan menggunakan celana pendek ke hutan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahaya apa yang mengintai untuk bagian lower kita, bagian kaki kita. Tiba-tiba ada ular, tiba-tiba ada pacet dan lain sebagainya. Kecuali kita tahu persis celana pendek yang kita pakai sesuai dengan medan yang akan kita tuju. Akhirnya kita nyampe ke bagian bawah dari tubuh kita, bagian alas kaki. Oke rekan-rekan, ada banyak sekali jenis sepatu yang didesain khusus untuk perjalanan ke alam terbuka. Saya pribadi saya senang menggunakan boots. Kenapa? Karena yang paling saya senang adalah kemampuan boot untuk menahan ankle supaya saya tidak terkilir. Untuk ukuran sepatu ini perhatikan senyaman mungkin. Untuk rekan-rekan yang biasanya nyaman menggunakan sepatu yang pas ukurannya, gunakan sepatu yang pas ukurannya. Tapi saya pribadi punya preferensi karena saya senangnya pakai boot dan lining boot saya itu tidak terlalu bagus. Saya senang membeli sepatu dengan satu ukuran lebih besar dari ukuran kaki saya. Dan untuk mengakalinya saya tambah kaos kaki yang agak tebal. Sehingga perjalanan saya jauh lebih nyaman. Tapi kembali lagi untuk rekan-rekan, sesuaikan dengan preferensi rekan-rekan sendiri. Karena rekan-rekan yang tahu kaki rekan-rekan dan rekan-rekan yang tahu akan kemana rekan-rekan. Dan hindari menggunakan sendal capit ke hutan. Karena nanti bisa kayak gini nih.
Baiklah rekan-rekan, itu tadi tips untuk memilih outfit saat kita akan berkegiatan di alam terbuka. Keren, harus aman dan nyaman, jangan lupa. Oke, itu tadi jadi outfit sudah. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana packing carrier dengan baik dan benar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia. Pak, ya jam sayanya. Pak Jajang lah. Jadi sebelum melakukan nanti. Yuk. Ya, jadi yang ketiga Medan. Horas. Bukan yang itu. Medan. Jadi pohon.